Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pangeran Rafli Priyatama. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Saya dari kelompok 4 atau kelompok pertemuan 9. Nomor urut saya adalah nomor urut 32. Tugas pertemuan 9 ini saya akan berusaha membahas uji pengukuran dari variabel-variabel kuesioner pada salah satu penelitian yang telah kami lakukan. Atas penelitian kami yang berjudul Pengaruh Promosi Program On Air dan promosi media sosial dari program televisi dari rumah kita bisa Metro TV terhadap minat menonton remaja di Padang. Metode yang kami gunakan adalah metode survei, di mana kami telah membuat kuesioner dan mengirimkannya kepada 113 mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Musik dan Tari, dan Fakultas Bahasa dan Seni angkatan 2019, untuk mendapatkan hasil sebagaimana tujuan dari penelitian tersebut. Kali ini kami akan menjelaskan pengukuran dari variabel-variabel pada kuesioner yang menjadi bahan data dari penelitian kami. Apakah variabel atau pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat diterima atau tidak? Dalam statistika, ada dua alat pengukur yang digunakan untuk metode kuesioner, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan kevalidan dari alat ukur, apakah valid atau tidak. Reliabilitas untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat ukur dapat dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat ukur tersebut reliable atau konsisten. Langkah pertama dalam pengukuran validitas dan reliabilitas adalah mendefinisikan operasional konsep yang akan diukur, yaitu dengan membuat butir-butir pertanyaan kuesioner yang menjabarkan operasional konsep yang akan diukur dari responden. Skala yang digunakan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner ini ada 4, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Variabel pertama adalah promosi on air dan media sosial sebagai variabel X. Dimensinya adalah penyebaran pesan dan isi pesan. Indikator-indikator untuk penyebaran pesan antara lain. Yang pertama, apakah menggunakan media sendiri ataukah menggunakan media lain? Yang kedua, apakah promosi di program sendiri ataukah promosi di program pihak lain? Yang ketiga, jenis promosi. Sedangkan untuk isi pesan, indikatornya antara lain kejelasan informasi, kelengkapan informasi, kebaharuan informasi, kemudahan dipahami, ketepatan informasi. Variabel kedua adalah minat menonton. Dimensinya adalah pengambilan keputusan dan manfaat yang didapat. Indikator untuk pengambilan keputusan adalah yang pertama, partisipasi untuk menonton atau tidak menonton, meluangkan waktu atau tidak meluangkan waktu, menyebarkan pesan kembali atau tidak, dan untuk dimensi dari manfaat yang didapat adalah informasi yang diberikan memiliki manfaat atau tidak, dapat dipraktikkan atau tidak, memberikan pandangan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner yang kita buat adalah antara lain. 1. Informasi yang diberikan oleh program televisi dari rumah kita bisa adalah informasi yang up to date. Yang kedua, informasi yang diberikan program televisi dari rumah kita bisa mudah dipahami. Yang ketiga, program televisi dari rumah kita bisa meningkatkan minat menonton televisi. Yang keempat, saya mendapatkan informasi yang bermanfaat setelah menonton program televisi dari rumah kita bisa. Yang kelima, saya sering menonton program televisi dari rumah kita bisa untuk variabel X. Dan yang keenam, program on air dari rumah kita bisa memberikan informasi yang jelas. Yang ketujuh, informasi yang diberikan oleh program televisi dari rumah kita bisa sangat bermanfaat. Yang kedelapan, program televisi dari rumah kita bisa menjelaskan informasi dengan baik. Yang kesembilan, informasi yang diberikan program televisi dari rumah kita bisa berkualitas. Yang kesepuluh, saya mempraktikkan ilmu yang didapat dari program televisi dari rumah kita bisa untuk variabel Y. Untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut adalah valid dan reliable atau konsisten, mari kita lihat dengan menggunakan modul aplikasi SPSS berikut. Pertama-tama, mari kita masukkan data isian kuesioner tersebut ke dalam sheet data view, dengan sebelumnya kita membuat terlebih dahulu variabel-variabelnya di sheet variable view. Kemudian, untuk mengetahui validitas dari hasil kuesioner tersebut, maka kita pilih menu analis. Kemudian, pilih sub menu correlate, pilih bivariate, pindahkan variabel X1 sampai dengan total X ke kolom sebelah kanan. Pastikan korelatif koefisien untuk pilihan person dicentang. Juga untuk test of significant to fail juga dicentang dan flag significant correlation. Lalu tekan OK.
maka pada layar output akan terlihat tabel kolerasi untuk variabel X. Variabel X1 untuk percent correlation-nya memiliki angka 0,783. Variabel X2 memiliki angka 0,665. Demikian seterusnya yang kita sebut dengan R hitung. Untuk mengetahui apakah variabel X1 dan seterusnya tersebut atau R hitung adalah valid atau tidak, maka diperlukan pembandingan dengan tabel R. Lihat di layar berikut. Untuk mendapatkan nilai pembandingan tersebut, diperlukan nilai DF dan nilai signifikan. Nilai DF adalah 111, di mana angka ini dapat jumlah responden dikurangi 2, yaitu 113 dikurangi 2. Sedangkan level signifikan adalah 0,05. Kita lihat di tabel R, maka didapat nilai pembandingan adalah 0,1848. Bila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka variabel kuesioner tersebut adalah valid. Dan sebaliknya, bila R hitung lebih kecil daripada R table, maka adalah tidak valid. Itu artinya, untuk variabel X1, nilai R hitungnya yaitu 0,665, lebih besar daripada nilai pembandingan yaitu 0,1848, yang artinya variabel X1 ini valid atau dapat diterima. Demikian untuk variabel seterusnya termasuk dengan variabel Y. Sedangkan untuk pengukuran reliable, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai Cronbach alpha. Apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka variabel atau kuesioner tersebut reliable atau konsisten. Caranya adalah klik kembali menu analis pada aplikasi SPSS, pilih scale, kemudian pilih reliable analysis, pindahkan semua variabel di sisi kiri ke sisi kanan kecuali variabel total, pastikan model alpha yang dipilih. Kemudian tekan OK. Maka pada layar output akan muncul scale all variables, di mana kita lihat nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,629, di mana 0,629 lebih besar dari 0,6, sehingga bisa dikatakan variabel kuesioner ini reliable atau konsisten. Demikian dan terima kasih.